menyongsong ke depan untuk pentas-pentas yang lebih menggembirakan, menyenangkan para netizen, para penonton baik yang ada di media sosial maupun yang ada di TKP. Tetapi sinden dan dalang harus bahagia dikala masih masa-masa muda ini. Saya kira sembranan, kegojekan, ya gimmick-gimmick cinta, ya saling merayu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, jumpa lagi. Teman-teman, tanggal 3 Mei sudah berlalu, tetapi euforia dari para fans, para penggemar Mazda Akbar Shah Alam sedang senang, bangga. Ekspektasi dari pentas Mazda yang loss akhirnya betul-betul terpenuhi. Kemudian Mas Akbar lebih merdeka, akhirnya Mas Akbar semakin confident. Tentunya ini menyenangkan bagi para penggemar, dan tentunya komentar-komentar yang mengapresiasi itu menjadi berdampak positif terhadap seniman Anda kalau membaca tentang lu. Tetapi akhirnya dikagetkan ya dengan Dike Sabrina yang menjadi pemeriah. Dike Sabrina itu bukan sinden, teman-teman. Pemeriah didatangkan hanya saat segmen hiburan, bahkan hanya segmen hiburan saja, tapi kena awanget ya. Kena awanget mesti saja kalau ada bintang tamu yang cantik, kemudian mesra, chemistry, kemudian Mazda sendiri merdeka, bebas ya, sambil jaraki ya, gojekan ya, akhirnya jadinya seperti itu. Kemudian ada saja caranya, jalannya, pintu masuknya. Ada yang nyinyir terukur, ada yang berlebihan di channel-channel banyak saya baca. Ini menurut saya kok sangat saya sayangkan ya, sangat sayangkan. Misalnya contohnya seperti ini. Ini saya ambilkan yang terukur saja ya, dari Elis Hujaina. Sayangnya pakaiannya tidak mencerminkan seorang sinden, terlalu seksi, suaranya jauh dengan sinden Niken Salindri ya. Kalau yang pertama, sayangnya pakaiannya tidak mencerminkan seorang sinden, terlalu seksi. Terlalu seksinya itu ya terserah saja. Tapi Mbak Dike bukan sinden ya, pemeriah Mbak Elis ya, ini pemeriah ya. Kalau sampai di situ saja saya kira ini kritiknya masih bagus, tetapi kok digandengkan suaranya masih bagus, suaranya Niken. Ya kalau masih bagus suara Niken itu ya mungkin iya, tetapi arahnya kok ke Niken. Akhirnya Anda mengkritik ini tidak jujur, mengkritik ini dengan satu kebencian. Tidak setuju kalau Mazda pentas dengan bintang tamu pemeriah yang notabene di situ sangat chemistry sekali, sangat menyenangkan penonton gitu loh ya. Jadi seandainya tadi tidak digandeng ini kan ya saya kira itu wajar. Tapi kalau digandeng ini kan justru pendapat Anda itu malah ya kurang pas gitu loh ya, kurang pas, karena berarti kan masih urusan dengan Niken ya. Ini ya saya tampilkan di Mbak Dike Sabrina baru naik dan pakaiannya terbuka di belakang. Dan terbuka di belakang itu yang jelas itu pasti kain, teman-teman ya, pasti kain. Dan ini yang perlu saya sampaikan bahwa kostum biru itu pasti request ya. Ini Mas Lindur juga biru, bahkan ini pasti dibelikan oleh yang punya hajat ya. Jadi orang itu kalau seperti ini berapapun pasti akan dibelikan. Dan tentunya ini kalau Anda mengkritik ini juga mengkritik yang punya hajat, yang sudah rela untuk nanggap wayang menghibur masyarakat ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Saya kira kan hal-hal yang sensitif juga tertutup, kemudian roknya juga panjang ya. Kalau ada yang mengatakan seperti dangdutan ya monggo saja, tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah akhirnya digandengkan dengan ketidakrelaan Anda, Mazda Akbar pentas dengan
sinden yang masih muda. Dan tentunya misalnya pun tidak ada insiden baju seperti ini, pasti kemesraan dengan Mazda, gimmick-gimmick dengan Mazda pasti akan menjadi nyinyiran. Dan itu tidak menguntungkan teman-teman, tidak menguntungkan bagi semuanya ya. Karena untuk fan-fan Mas Akbar sendiri itu sudah tidak peduli yang tadi yang digandengkan itu pentas seperti apa saja, kan kita juga tidak masalah. Kita maksudnya para para netizen atau para penggemarnya Mazda, dan mungkin ya Agni, kalau dulu ada Agni, semua Agni pasti akan memahami gitu loh. Jadi bentur membentur menurut saya sudah berlalu ya. Kan dikala siapapun pentas pasti melihat ya. Jadi Mas Akbar pentas melihat, dan kemudian siapa yang dibicarakan ini kan pentas ya juga melihat. Saya juga melihat pentasnya juga seperti itu. Kadang-kadang ya seperti itu, dan menurut kita biasa-biasa saja. Seni itu bebas berkreasi asalkan tetap terukur, adab dan kesopanan tetap dijaga seperti itu. Kemudian teman-teman, yang saya ulangi bahwa dari Bunda Soeharti ini sudah berusaha menyenangkan masyarakat ya, termasuk putra-putranya yang jauh dari Depok ya, yang seperti itu kan. Setelah euforia pentas sukses, seneng, kemudian pasti melihat-lihat baik video panjang, mungkin video-video dari konten kreator, termasuk mungkin video saya. Akhirnya loh kok seperti ini yo, masyarakat pecinta budaya tuh katanya ingin budaya ini menjadi lestari kok, seperti itu. Akhirnya mesti kurang berkenan gitu loh. Dan teman-teman ya, kita sebagai pecinta budaya sebaiknya ya boleh kritik, tapi yang terukur, karena banyak sekali yang berlebihan ya, Yang terakhir, mudah-mudahan Mbak Dike Sabrina ya, yang masih usia 22 tahun, yang masih ingin mencari jati diri, tidak perlu dirisaukan ya. Ini kadang-kadang ya namanya penonton banyak ya, mau macam-macam ya, berlebihan tentunya tetap jalan. Dan Mazda yang jelas formulanya sudah ketemu ya, jadi dosisnya sudah ketemu. Pentas-pentas berikutnya tak peduli resiko untukku, artinya selama tetap pentas dengan percaya diri, kemudian dengan confident, pasti akan tetap gimmick-gimmick dengan sinden-sinden muda, karena itu yang diminta. Jadi kalau sudah di pentas itu dalang muda dipilih, kemudian sindennya muda, pasti nanti guyon-guyon tentang cinta, tentang semberanan itu pasti akan dilakukan Mas Akbar ya. Nanti kan seperti kemarin Akdik, besok kalau dengan Nandasari pasti Aknan atau Akda. Kalau dengan Lintang Karo Aklin, itu tetap maju terus Mazda ini. Yang saya rangkum dari komentar para netizen ya, terus loss, jika dulu ada yang mengatakan loss itu tidak boleh gini-gini, lossnya Mazda seperti itu. Yang penting tetap mesra dengan siapa saja. Anda juga perlu bahagia. Jadi kalau dalang itu kebahagiaannya ya kalau gimmick-gimmick dengan sinden masih muda itu menjadi memori nanti dikala sudah dewasa. Dulu saya waktu masih muda itu kalau dengan pemeriah yang masih muda-muda cantik, saya bisa bercanda bergurau. Tetapi setelah saya agak dewasa, sudah punya anak, sudah punya istri, tentunya akan beda, akan lebih terukur. Sekarang ada masukan daripada para fan itu, Mazda perlu happy, perlu bahagia, itu yang penting, harus happy, bahagia. Dalang menghibur orang, menghibur masyarakat, menghibur netizen menjadi senang. Mazda Akbar Salam harus bahagia. Siapapun pemeriah harus dipastikan, diyakinkan bahwa Anda tetap harus percaya diri. Masalah nyinyiran itu sebenarnya sudah basi, sudah tidak waktunya, dan kita menyongsong ke depan untuk pentas-pentas yang lebih menggembirakan,
menyenangkan para netizen, para penonton baik yang ada di media sosial maupun yang ada di TKP. Tetapi sinden dan dalang harus bahagia dikala masih masa-masa muda ini. Saya kira semberanan, kegocekan, ya gimmick-gimmick cinta, ya saling merayu itu sesuatu hal yang biasa dan ini harus dilaksanakan supaya besok tidak getun ya. Jadi kalau Anda sudah punya istri, punya anak, sudah harus dikurangi formulanya, dosisnya harus sudah dikurangi ya. Dan menurut saya Mas Akbar masih sangat terukur banget, masih bisa dihaikkan, masih bisa dinaikkan lagi tensinya, biar penonton tetap senang. Jadi artinya apa? Adegan-adegan yang percintaan itu sangat menarik, apalagi yang melakukan masih muda-muda, ganteng dan cantik-cantik. Tentunya akan lebih menarik daripada yang sudah senior. Dan sinden-sinden seperti yang pemeriah seperti yang masih muda ini, kalau dengan pentas dengan dalang yang seusia ini masih bebas dan pantas-pantas saja. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.